sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi. Jalan-jalan ke Jawa Tengah, jangan lupa salah 3. Salam sehat untuk semua, bukan enjoy dengan lagunya. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi. Ayo kita berjaga-jaga, jaga diri, jaga keluarga. Ayo kita lawan corona dengan tetap ada di rumah. Kalau tetap ada di rumah, bagaimana bisa kerja? Kalau tetap ada corona, hidup susah sepanjang masa. Corona merajalela, bikin pusing sakit kepala. Corona bikin susah, maka mari kita berdoa. Jaga apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati. Biar corona bikin pusing, kita tetap harus happy. Happy sampai malam, bikin pusing sakit kepala. Corona bikin gagal paham, semua jadi serba salah. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Kelompok 7 mau bernyanyi, rasa sayang sayangi. Halo, berjumpa dengan saya Billy Joshua dari tim liputan kelompok 7 Telkom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Geologi UKSW yang sudah mau mencurahkan isi hatinya dalam sebuah nyanyian yang sangat indah kita dengar tadi, yang menyikapi tentang keberadaan virus corona dalam kehidupan kita. Tentu saja COVID-19 ini menjadi suatu masalah dalam kehidupan di dunia ini dan mempengaruhi semua sektor, membuat ekonomi lumpuh dan membuat kita bingung. Tapi benar-benar corona ini lama-lama membuat kita menjadi gagal paham dengan apa yang sebenarnya kita maksud dengan corona. Apakah itu penyakit ataukah itu lebih dari penyakit, ada kepentingan dan segala macam. Berikut liputan dari tim kami terhadap beberapa masyarakat yang kami coba tanyakan bagaimana yang mereka tahu tentang apa itu virus corona. Silahkan liputan di lapangan. Kalau menurut saya, COVID itu virus. Kalau saya sih sependapat sama pernyataan dari Anggi. Soalnya melihat dari keadaan sekarang, wabah virus ini sendiri sudah menjalar ke seluruh dunia. Kalau menurut beta, COVID-19 ini ya penyakit yang membuat kita dari dekat menjadi jauh. Jadi COVID-19 ini atau COVID ini ya sebuah wabah atau virus yang menyerang pada sistem manusia. Kalau menurut saya, COVID ini deh sebuah virus yang cukup berbahaya karena dia menular dengan cepat, seperti mungkin bertatapan. Saya takut nanti serba salah. Ya ini kalau ngomong nanti keliru malah jadi panjang-panjang nanti. Soalnya ini kan bener-bener semua ini belum tahu persis. Rezeki buat sekolah anak, yang berat kan sekolah anak itu. Corona saya yang nggak pernah dapat bantuan apa-apa berupa katanya ada uang 600, uang yang ini yang itu, PKH, anak sekolah, nggak pernah dapat. Jadi sampai sekarang juga nggak dapat bantuan sama sekali, Bu? Sama sekali, saya berani tidak sampai daftar UMKM itu kan 3 kali, 5 kali lah. Daftar buat mau dapat itu bantuan, Bu? Gak ada respon, gak ada apa. Akhirnya tetap kayak gini aja berjualan untuk ini, Bu? Bertahan, ini aja lah, nyatanya bisa muliain anak.
buset. Misalnya mulai biar makan. Kita berharap bantuan pemerintah, nyatanya nol, nggak ada. Saya berani cek di mana aja nama saya, tak kasih ini KTP, cek. Pernah nggak dapat bantuan si air kayak gitu aja. Baru bantuan ini buat COVID, buat corona, masa budok lah saya. Yang penting jangan diusik, kita berjualan, kita cari rezeki. Menurut saya COVID ini dia betul-betul virus, tetapi ada sedikit permainan atau mungkin penyalahgunaan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengambil keuntungan dari kasus ini. Dan menurut saya yang sering menjadi target kasus ini adalah masyarakat dari kalangan bawah. Karena seperti yang kita tahu, kalau dana dari korban yang terkena COVID ini cukup besar, jadi mereka dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut saya penyakit ini cukup berbahaya bagi orang yang sudah memiliki penyakit lain, dan kebanyakan orang yang meninggal karena sudah memiliki penyakit lain, itu dapat menyebabkan kematian. Kalau menurut saya berbahaya buat fisik, psikis, dan kantong. Ada unsur politik karena banyak sekali rumah sakit juga memalsukan hasil tes swab. COVID ini sangat berbahaya karena dia dapat menyerang orang itu dengan tanpa gejala dan juga dengan adanya gejala-gejala tertentu. Di dalam flu atau virus tersebut dijadikan permainan atau alat untuk mencari keuntungan elit-elit global dan juga bisa dibilang sebuah permainan politik yang dimana yang seharusnya mungkin tidak terlalu berbahaya dibuat semacam atau dimanipulasi, entah itu data ataupun informasi, sehingga membuat orang-orang itu takut, yang sebenarnya ketakutan itu bisa membuat sebuah penyakit baru. Dan ketika penyakit itu mulai muncul, mulai ada dalam diri, permainan itu dimainkan. Jadi dibilang kalau itu merupakan COVID-19, padahal mungkin dia tidak ada sama sekali penyakit tersebut di dalam tubuhnya yang bisa disebut COVID-19. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Bingung kan? Saya juga bingung. Bagaimana masyarakat saja berbeda-beda definisinya, mengartikan apa itu corona, apalagi yang lainnya, yang kami wawancara saja berbeda-beda, apalagi yang tidak kami wawancara. Nah, maka untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana COVID ini benar-benar membuat kita gagal paham dan membingungkan masyarakat, kami memiliki beberapa kasus-kasus yang sangat terkait dengan COVID ini, bukan sekedar penyakit gitu loh. Pertama, ada berita dari detik.com tentang Dr. Tirta, bagaimana live-nya di Instagram yang mengulas tentang bagaimana COVID sebenarnya adalah hanya urusan ekonomi dan duit-duit saja. Mari kita lihat cuplikannya sebagai berikut. Live terakhir, live ke-10. Yohi, akhirnya setelah sebulan live ke-10. Tunggu orang-orang rame dulu nih. Rame dulu. Dikenal sebagai seorang relawan COVID-19 yang menjalani tugasnya dari satu kota ke kota yang lain, Dr. Tirta sangat getol dalam membicarakan perkembangan pandemi COVID-19. Dilansir melalui akun Instagram miliknya pada 16 Oktober 2020, dia membicarakan tentang vaksin COVID-19 yang dikabarkan sudah ditemukan oleh WHO. Inti yang ia mau sampaikan dalam IG Live-nya adalah vaksin ini merupakan suatu permainan para elit. Tuturnya, kita hanyalah pion-pion catur yang dimainkan oleh para pemain, yaitu elit global yang ternyata tergabung dalam COVAX.
vaksin COVAX. Jadi ada sebuah organisasi yang dibuat sebuah gerakan yang dibuat oleh WHO. WHO membuat sebuah gerakan bernama COVAX. COVAX ini simbolnya adalah, bisa dicek di Google banyak, Working for Global Equitable Access to COVID-19 Vaccine. Dalam IG Live-nya, dia menyoroti tentang permainan COVID-19 dalam demo massal Omnibus Law pada tanggal 8 Oktober 2020. Setelah demo dilakukan, WHO tiba-tiba memberikan statement bahwa lockdown tidak penting. Hal ini dikemukakan oleh Dr. David Navarro sebagai General Director Representative of WHO. Menurut Dr. Tirta, ini merupakan suatu kebetulan yang sangat aneh karena jika dipikir ketika demo akan menimbulkan kerumunan, di mana kerumunan akan mempermudah penularan, yang kemudian penularan akan memicu dari herd immunity, dan herd immunity akan memicu pembelian vaksin. Jadi, saya mengajari kalian soal COVAX. COVAX ini diikuti oleh 170 negara. Jadi COVAX ini menjanjikan kalau kamu naruh duit di COVAX, kamu akan mendapatkan hal ini. Mendapatkan dosis minimal 20% dari populasi. Kedua, penyebaran vaksin tepat waktu begitu tersedia. Mengakhiri pandemi yang fase akut. Ketiga, reboot ekonomi. Dengan syarat kamu naruh duit di COVAX. Anda tercengang? Apalagi saya. Makanya saya sangat semangat di sini memberitakan bagi teman-teman semua. Tentu hanya dengan memberikan uang yang banyak, maka WHO akan memberikan solusinya bagi kita. Mereka menjadikan vaksin untuk minimal 20% warga negara kita bila kita store fulus tentunya. Jadi cuma masalah uang, bukan penyakit sebenarnya. Apakah masih kurang? Kami punya lagi satu yang dekat-dekat deh dengan kita di Bali, tempat saya berada ini. Tentu teman-teman pasti sudah ada yang mengenal Jering, pemain drummer itu dari grup SID. Dia sangat vokal menolak COVID sebagai sekedar penyakit. Dia mengatakan COVID adalah konspirasi dan kepentingan elit global, dan dapat keuntungan dan juga duit. Dan yang paling mencengangkan, dia mengatakan dengan keras bahwa ini adalah kacung WHO. Dan tentu saja cuitannya yang sangat berfaedah itu membawa masalah bagi dirinya sendiri. Berikut liputannya kita bisa saksikan bersama-sama. Kuasa hukum musisi Jering Wayan Gendo Suwardanet angkat bicara terkait kasus yang menimpa kliennya. Gendo mengatakan postingan kliennya adalah sebuah kritikan yang berawal dari pemberitaan tentang syarat untuk mendapat layanan rumah sakit yang mewajibkan melakukan rapid test. Dalam postingannya, Jering mempertanyakan organisasi profesi ID yang memiliki misi kemanusiaan tidak melakukan suatu tindakan. Ia menambahkan Jering juga sempat mengajak bertemu dan diskusi dengan ID, namun tak mendapat penjelasan. Nah, itulah faktanya. Hanya dengan berkata ID kacung WHO, udah deh, kena 3 tahun penjara. Dr. Tirta pun mengatakan bahwa tindakan hukum yang mengenai Jering itu adalah suatu pembungkaman supaya dia tidak berbicara, supaya masyarakat tidak mengetahui kebenaran apa sebenarnya yang ada pada COVID-19 ini. Jadi silahkan kita bersama-sama bisa menilai dalam pemikiran kita sebenarnya COVID ini berbicara tentang masalah apa. Tentu saja kami melihatnya bahwa COVID ini adalah masalah komunikasi antara pemerintah dengan rakyat yang tidak terbuka, dan selanjutnya dari Fakultas Teologi yang mengaitkannya dengan ilmu teologi dan komunikasi. Jerings, Dr. Tirta,
Ya, mungkin mereka adalah salah satu dari kita. Bedanya, mereka berani untuk berpendapat, berani untuk berbicara, bahkan berani untuk bertindak. Alhasilnya, ada yang kena cibiran, mendapat ancaman, sampai-sampai masuk ke dalam penjara. So, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin ada dari kita yang sama seperti mereka. Pola pikir kita, bahkan hati nurani kita. Tapi mungkin juga ada yang berbeda. Di tengah-tengah kondisi saat ini, semua serba tidak jelas. Susah untuk dilihat. Di tengah-tengah kondisi saat ini, semua kita hanya bisa untuk menerka-nerka. Semua kita serba salah. Buat ini salah, buat itu juga salah. Bicara ini salah, bicara itu pun juga salah. Ya, semua kita serba salah. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia sampai saat ini, pemerintah sudah banyak melakukan usaha. Banyak yang pemerintah lakukan. Tapi toh, masih saja disalahkan. Masyarakat mau mengkritik pemerintah, mau bicara ini, mau berpendapat itu. Ada yang takut, ada yang berani, tapi juga ada yang biasa-biasa saja. Jadi, sebenarnya siapa yang salah? Apakah benar ini salah pemerintah? Ataukah ini salah masyarakat? Pemerintah selalu menyerang masyarakat yang katanya selalu menyebar hoaks. Begitupun sebaliknya masyarakat. Ada juga yang menyerang pemerintah. Katanya vaksin hanya untuk menghambur-hambur uang negara, hanya untuk membuang-buang uang negara, tidak ada guna. Kritik di sana sini. Katanya pemerintah tidak bekerja keras, tidak berusaha. Bahkan corona hanya permainan politik semata. Hanya soal uang. Semua saling serang menyerang. Harapan kami, semoga kita tidak menjadi abu dan arang. Tapi biarlah di tengah-tengah kondisi saat ini, kita bisa seperti batu karang yang selalu kuat, meski selalu diterjang oleh ombak. Ya, jadi dari semua kekacauan ini, menurut kelompok kami, masalah kita saat ini adalah tidak terciptanya ruang publik yang baik. Kebingungan kita, ketidakpahaman kita, bahkan tindakan yang masih serba salah, mencerminkan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi mari ciptakan ruang publik yang baik. Ruang publik yang baik bukan soal publikasi, tapi ruang publik yang baik adalah ruang di mana saya dan Anda duduk dalam kursi yang setara. Ada kebebasan, siap dikritik dan mengkritik, tapi juga siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan. Mari ciptakan ruang publik yang baik dan juga bersih. Ciptakan
Pak, Bu, tolong dengar lagu ini. Kami masyarakat butuh kalian, garda terdepan Republik Indonesia. Jangan buat bingung, jangan buat susah, itu dosa. Kami masyarakat butuh kalian, garda terdepan Republik Indonesia. Jangan buat bingung, jangan buat susah dalam Pak, Bu, ciptakan ruang publik yang baik. Pak, Bu, ciptakan ruang publik yang bersih. Pak, Bu, ini suara hati kami. Pak, Bu, tolong dengar lagu ini. Ciptakan Republik yang baji. Na melong siama sero Miloitan balehe mahuma. nya sama pengumuman kita imbaya Raing gerong publik adua Agar Republik yang bersih. Kami masyarakat butuh kalian, garda terdepan Republik Indonesia. Jangan buat bingung, jangan buat susah, itu dosa. Kami masyarakat butuh kalian, garda terdepan Republik Indonesia. Jangan buat